Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Kurniawan dengan NIM 2401030117. Di kali ini saya akan membawakan penyampaian tentang bab 2 dengan model pembinaan akhlak. A. Pengertian model. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Menurut Komarudin, dalam kamus istilah karya tulis ilmiah yang dikutip oleh segala mengungkapkan model dapat dipahami. 1 itu suatu tipe atau desain, 2 itu suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi suatu yang tidak dapat langsung diamati. Suatu sistem asumsi-asumsi, data-data, informasi yang dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu objek atau peristiwa. Nomor 4 itu suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja dan suatu terjemah realitas yang disederhanakan. Nomor 5 itu suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin imajiner. Dan nomor 6 itu penyajiannya yang terpencil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya. Model menurut Joyce dan Weil seperti yang dikutip segala adalah suatu deskriptif dari lingkungan belajar yang menggambarkan perencanaan kurikulum khusus desain, unit-unit pelajaran dan perkembangan, perlengkapan belajar, buku-buku kerja, program multimedia, dan bantuan mengajar melalui program komputer. Selanjutnya itu ada pengertian pembinaan. Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan tertera untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Subjek dididik dengan tindakan-tindakan pengarahan, bimbingan, pengembangan, akutisasi, stimulasi, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya itu adapun menurut Zakiyah Derajat dalam bukunya yang berjudul Ilmu Jiwa Agama mengartikan pembinaan sebagai sebuah pendidikan formal dan non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan, dan prakarsa sendiri, mendambakan, meningkatkan, dan mengembangkan ke arah tercapainya martabat atau mutu dan kemampuan manusia yang optimal dan pribadi yang mandiri. Selanjutnya itu ada tujuan pengajaran agama menurut Zakiyah Derajat, yaitu membina manusia beragama, berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin sikap dan tingkah laku tindakan keseluruhan hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya itu ada pengertian akhlak. Dilihat dari segi bahasa, etimologi, perkataan, dan akhlak bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata khuluq. Dalam kamus Al-Mujid Asmara mengutip akhlak berarti budi pekerti, perangkai, tingkah laku, dan tabiat. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat dilahirkan berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk, disebut akhlak yang tercela, sesuai dengan pembinaannya. Menurut Mubarok yang dikutip oleh Abdul Majid, bahwa akhlak adalah keadaan batin seseorang yang menjadi sumber lahirnya perbuatan, di mana perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa memikirkan untung atau rugi. Orang yang berakhlak baik akan melakukan kebaikan secara spontan tanpa pamrih ataupun
Demikian yang juga orang berakhlak buruk, melakukan keburukan secara spontan tanpa pemikiran akibat bagi dirinya maupun yang dihianati. Sedangkan menurut Saudin yang dikutip oleh Abdul Majid menemukan bahwa akhlak mengandung beberapa arti, diantaranya satu, tabiat yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan. Dua, itu ada adat yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Nomor tiga, itu ada watak, cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Selanjutnya itu ada D, faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak. UUD peraturan dari pemerintah dan UUD nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, tentang pembinaan baik di lapas maupun rutan, wajib pembinaan para warga tahanan di bidang yang sudah ada termasuk bidang pendidikan agama. Warga tahanan, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, warga tahanan, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Pendekatan metode dan teknik pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak yang berada di lapas perlu adanya pendekatan dari metode yang digunakan. Kemudian pendekatan yang mengaruh kepada program yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.